له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, tinggal beberapa hari kita di Madinah ini, kita beristifadah sedikit tentang qawaid, kaidah. Kaidah ini ibarat menyelesaikan masalah adalah seperti rumus. Orang kalau rumus saja sudah tidak tahu, kecil kemungkinan dia akan benar dalam pengerjaannya. Kalau rumusnya sudah salah, maka kesononya salah terus. Seperti sebagian saudara-saudara kita yang salah mengatakan, kenapa kami dilarang merayakan maulid? Bukankah itu baik? Bukankah di dalamnya ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada sedekah, ada tausiah? Kenapa mereka sampai mengucapkan ini? Karena mereka tidak tahu kaidah, tidak tahu rumus. Ya. Maka betapa pentingnya kita mengetahui kaidah. Saya pernah bertemu dengan anak muda. Dia mengatakan, kebetulan hari Jumat waktu itu ya, Pak, tidur setelah hari Jumat itu haram. Setelah hari Jumat wajib bekerja lagi. Yang petani wajib ke sawah lagi, yang pedagang wajib ke pasar lagi, yang karyawan wajib ke kantor lagi, dan seterusnya. Tentu saya kaget. Ya. Tentu saya tanya dalilnya, anak muda ini termasuk ngaji ya, tulang. Mana dalil? Gitu. Tidak tanggung-tanggung dia bawakan dalil ayat Al-Quran. Surat Al-Jumu'ah lagi. Ya. Tentu mengagetkan kita. Ya. Apa ayat yang dia pakai sehingga dia berkesimpulan bahwa tidur setelah salat Jumat adalah haram? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, maka kembalilah bertebaran di muka bumi. Maksudnya yang petani harus ke sawah lagi, yang pedagang harus ke pasar lagi, dan seterusnya. Tentu ayat ini tidak salah. Mana mungkin ayat salah? Mana mungkin ayat dhaif? Ya. Tapi apa iya pemahaman seperti itu? Ya. Rupanya anak muda ini tahu dalil, tapi tidak tahu kaidah. Kalau anak muda ini tahu kaidah, insya Allah dia tidak akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru tadi. Apa kaidah yang mestinya dia pegangi? Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut mubah-mubah saja, tidak wajib. Memang hukum asal perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita taati. Tapi tadi, hukum asal bisa berubah. Salah satunya tadi, al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Ini pun panjang ya. Setelah perintah itu apa? Kalau setelah perintah tadi haram, kembali haram, dan seterusnya. Intinya, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Seperti wa idza halaltum fastadu.
jika kalian telah bertahalul, maka berburulah. Apa iya ketika kita selesai tahalul kemarin, mencukur rambut, lalu kita harus cari hewan buruan? Tentu tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Loh, kenapa? Kan perintah. Tadi jawaban. Perintah ini jatuh setelah larangan. Karena ketika kita sedang berihram, kita dilarang mencukur rambut, dilarang memakai pakaian berjahit, dilarang memburu binatang, dan seterusnya. Nah, setelah dilarang, kita disuruh. Wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah bertahalul, maka berburulah. Maka berburu ini, sekali lagi, menjadi tidak wajib. Ya. Nabi juga pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku pernah larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Jelas ini fi'il amr. Zaro yazuru zur, artinya berziarahlah. Tapi adakah seorang ulama yang mengatakan ziarah kubur itu wajib? Tidak ada. Orang seumur hidup belum pernah ziarah kubur tidak berdosa, karena tidak wajib. Loh, kok tidak wajib? Padahal tadi diperintah. Tadi perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Ya, ini sebuah contoh saja betapa pentingnya kaidah itu, rumus itu, qawaid itu. Ya. Tentu yang saya contohkan tadi bukan dunia kita ya, itu dunia para ulama yang menistimbat hukum. Kita akan memasuki dunia kita, orang-orang awam. Saya ambilkan dari hukum asal. Ya. Jadi dalam syariat ini akan ada hukum asal. Ambil contoh hukum asal wanita itu di mana? Hukum asal laki-laki itu di mana? Para ulama memiliki dalil. Ya. Hukum asal laki-laki seperti yang tadi, fantasiru fil ard. Hukum asal wanita itu waqarna fi buyutikun, tinggal di rumah. Maka wanita tidak boleh safar, ya, kecuali bersama mahram. Nah, kembali ke hukum asal. Banyak dari kita yang menjadi repot. Ambil contoh misalnya saudara-saudara kita yang awam, dia nggak berani sholat di sini nih, nggak berani. Kenapa? Kalau ada najis gimana? Kalau terkena najis nggak sah. Kenapa mereka menjadi begitu sulit? Karena tidak paham hukum asal, al-bara'atul asliyah. Ya. Jadi semua tempat di muka bumi ini wajib kita katakan suci. Boleh sholat di situ. Gitu. Kecuali jelas di situ ada najisnya. Misalnya ada bau kencing, misalnya ada warna kencing, dan seterusnya. Maka ketika tidak bau najis, tidak ada warna najis, bau rasa warna ya, maka wajib kita katakan, wajib kita yakini bahwa tempat ini suci. Boleh sholat di situ. Nah, saudara-saudara kita ini tidak paham kaidah ini. Maka mereka harus yakin. Ada satu firqah di negeri kita, lumayan banyak firqah ini, aliran sesat ini. Mereka luar biasa dalam masalah najis. Ya. Bahkan konon katanya dulu ya, ketika di luar mereka masuk ke masjid mereka, dipel.
Karena melihat orang-orang ini najis semua. Karena tidak memakai kaidah al-bara'atul asliyah. Gitu. Kalau memakai kaidah al-bara'atul asliyah, maka mudah sekali. Suci. Ya, mau kita tahu, nggak tahu, sudah dicuci, apa belum, dan seterusnya. Yang penting 3 tadi tidak ada. Rasa najis nggak ada, warna najis nggak ada, dan bau najis juga tidak ada. Selesai. Ya, ini kalau kita faham hukum asal. Nikmat insya Allah mudah. Karena memang ilmu itu membawa kemudahan. Kebodohan itu akan membuat berat. Contoh mudah ketika seseorang tidak tahu ilmu tayamum. Tayamum itu apa sih? Dia nggak tahu. Ya, maka ketika dia sakit, meriang, kemudian harus berwudu, harus mandi junub, kayak apa? Karena dia tidak tahu tayamum itu apa. Gitu ya. Nah, dengan adanya ilmu tayamum, betapa mudahnya. Tinggal cari tembok atau kayu atau apa yang berdebu, kita tempelkan kedua tangan kita, kita usapkan ke wajah kita, kemudian punggung telapak tangan kita, selesai. Mungkin nggak sampai semenit selesai. Mudah sekali. Karena apa? Karena ilmu. Maka hari ini saudara-saudara kita begitu sulit dalam menjalankan agama ini karena apa? Karena jauh dari ilmu. Ketika ayahnya meninggal, ketika keluarganya meninggal, menjadi berat. Harus menyediakan makanan untuk yang tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini berat sekali. Kenapa? Gara-gara tidak tahu ilmu. Bahwa Rasul dan para sahabat ketika ada yang meninggal, cukup dimandikan. Kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikubur, selesai. Kalau mau ada tausiah di atas kubur silakan, enggak masalah. Setelah itu pulang sudah. Kursi, meja, segala macam dikembalikan ke tempat semula. Ini sunnah, ini ajaran Islam. Ya, kita lanjut tentang hukum asal ini. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Bahwa hukum asal dari sebuah ibadah adalah terlarang, adalah haram. Jadi hukum asal sholat adalah haram, hukum asal saum adalah haram, hukum asal azan, qomat, melempar jumrah, tawaf, sa'i, bermalam di Musdalifah, bermalam, semuanya haram. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ketika tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, maka itu haram, maka itu dosa. Ya, seperti sekarang kita ke Mina misalnya, kita ke Musdalifah misalnya, kita ngelempar jumroh misalnya, ini bukan sia-sia, dosa. Bukan sia-sia. Kalau sia-sia kan nggak dapat pahala, nggak dapat. Ini dosa. Ya. Karena bid'ah adalah dosa. Hukum asal ibadah adalah haram. Disinilah saudara-saudara kita tidak paham. Maka mengatakan kan baik tahlilan, kan baik menudah. Apa salahnya? Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada dzikir. Mereka tidak paham. Hukum asal ibadah adalah haram. Tentu yang dimaksud ibadah mahdoh. Karena ibadah ada 2. Mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh yang saya sebut tadi, ada sholat, saum, zakat, haji, tawaf, sa'i, azan, qomat, mencium hajar aswad, melempar jumrah, ini ibadah mahdoh. Adapun yang ghairu mahdoh, cari nafkah, kan cari nafkah ibadah. Senyum, nikah, berbakti kepada orang tua, ini ghairu mahdoh. Untuk jenis yang kedua ini tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, nggak masalah. Bahkan lebih baik nggak usah nyontoh Rasul dan para sahabat. Ya,
Untuk kita cari nafkah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Berarti tidak boleh kerja di kantoran, tidak boleh jual beli online begitu, karena nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Justru kalau ibadah ghairu mahdhah nggak perlu mencontoh Rasul dan para sahabat. Tapi hati-hati, yang mahdhah lebih dikit saja, seperti yang kemarin kita bahas, sekedar menambah bunyi kecupan saat mencium hajar aswad. Itu salah, itu dosa. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan, atau mencium hajar aswad di luar tawaf. Jadi nggak tawaf, tapi mendekati hajar aswad lalu menciumnya. Ini bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena dalam hal ibadah mahdhah kita tidak boleh lebih dari Rasul dan para sahabat, walaupun secuil. Istilahnya, ada seseorang yang mau berihram dari Masjid Nabawi. Ketika dia mau umroh atau haji, saya akan berihram mulai dari Masjid Nabawi. Labbaik Allahumma umratan dari Masjid Nabawi. Ini di zaman Imam Malik. Imam Malik mengatakan jangan, bid'ah, dosa. Orang ini ngayal dengan mengatakan hanya menambah sedikit, ya. Rasul dan para sahabat mulai ihram itu mikotnya kalau dari Madinah adalah di Zulhulaifa, atau sekarang sering disebut Bir Ali. Sebuah nama yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat menamakannya dengan Zulhulaifa. Sekarang banyak disebut sebagai Bir Ali. Kata Imam Malik, kesalahanmu adalah menambah dari Rasul dan para sahabat. Kesalahannya di situ. Ya. Dan penambahan ini nggak ada yang buruk, semuanya baik. Seperti selesai baca Al-Quran, baca Sadaqallahul Azim. Apakah Sadaqallahul Azim itu buruk? Tentu baik. Artinya baik sekali. Sadaqah kan benar, Al-Azim besar. Tapi karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan selesai baca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Azim, maka bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Karena apa? Menambah walaupun secuil. Adapun kurang masih bisa. Masih bisa ada yang kurang. Rasul dan para sahabat salat qiyamul lail, salat malam 11 rakaat. Kita cuman 7 rakaat. Bolehkah? Boleh. Atau 5 rakaat, 4 tahajud, 1 witir, bolehkah? Boleh. Boleh kurang dari Nabi, tapi lebih nggak mungkin. Beliau 11, kita 12 misalnya, atau 13 misalnya, masuk ancaman tadi. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap ibadah yang tidak pernah aku contohkan. Karena semua ibadah yang tidak aku contohkan namanya bid'ah. Semua bid'ah sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Melebihi berarti tidak mencontoh Nabi. Jika lebih dari Nabi boleh, tentu subuh 3 rakaat boleh. Puasa Ramadan 40 hari tentu boleh. Maghrib 4 rakaat tentu boleh, karena kan lebih baik. Azan hayya ala sholat baca 3 kali boleh, bagus. Kan lebih baik 3 daripada 2. Ya, kembali kepada kaidah tadi, karena al-aslu fil ibadati litahrim, hukum asal dari sebuah ibadah adalah haram, tidak boleh. Ya, karena maghrib 5:30 ya, tinggal beberapa menit lagi, kita cukupkan. Mudah-mudahan besok masih ada waktu dan tempat lagi. Mungkin sebelum ditutup, 1-2 pertanyaan, silakan. Ada yang mau nanya? Silakan.
Bang, ada pertanyaan? Enggak. Kalau Waalaikumsalam. Kalau baca-baca dari buku yang isinya ada bid'ahnya gimana? Maksudnya buku tersebut mengajarkan bid'ah? Ya. Janganlah. Kecuali buku tersebut menerangkan bid'ah itu apa, tentu bagus sekali. Seperti buku Risalah Bid'ah itu bagus sekali. Tapi buku itu mengajarkan tata cara tahlilan misalnya. Maulid Nabi adalah bukti cinta kita kepada Nabi misalnya. Ya jangan dibaca. Jadi jangan sampai dengan kita membaca lalu muncul subhat di kepala kita, itu hati-hati. Ya. Karena subhat itu lebih disukai oleh setan iblis daripada maksiat. Iblis itu dengan berzina, minum khamr, berjudi, senang. Dengan bid'ah itu lebih senang lagi. Gitu. Kenapa? Karena berzina, minum khamr, berjudi itu disadari oleh pelakunya. Adapun bid'ah itu pasti tidak disadari oleh pelakunya. Orang yang sadar itu bid'ah, kok dia melakukan bid'ah, ya nggak mungkin. Kalau sadar, pasti dia tidak melakukannya. Dia melakukan karena dia nggak sadar kalau itu bid'ah, nggak tahu. Nah, ini yang sangat disukai oleh iblis. Bacakan. Kalau pemerintah suatu negara menggunakan hukum Islam, apakah Muslim yang melakukan sihir dihukum mati, sedangkan ahli kitab tidak? Iya, berarti kan murtad. Murtad, ya. Man baddala dinahu faqtulhu. Orang yang murtad hukumannya adalah bunuh. Adapun Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, ya udah jelas kafir. Ya udah jelas kafir. Tidak dihukum mati. Yang dihukum mati adalah Muslim yang dia keluar dari Islam. Murtad. Nah, syirik kan keluar dari Islam. Misalnya menyembah matahari, misalnya menyembah pohon, meyakini bahwa Allah bisa menurunkan hujan, keris dia juga bisa menurunkan hujan. Jelas ini syirik. Nah, apakah langsung dibunuh? Tentu tidak. Dipanggil iqamatul hujjah. Disampaikan bahwa keyakinan Anda batil, Anda harus bertaubat. Dalilnya begini. Kalau nggak mau taubat, kami bunuh. Kalau betul nggak mau taubat, ya dibunuh. Tapi kalau mau taubat, ya tentu tidak dibunuh. Jadi ada apa? Ada mawani'nya, ada dawabitnya, ada aturan-aturannya. Tidak mentang-mentang berbuat salah, kemudian dihukum mati. Beda dengan pembunuh, ya. Itu tinggal cari saksi dan bukti. Gitu. Ada saksi, ada bukti, ya sudah dikisos. Wallahu a'lam. Lagi. Ustaz. Izin aja Ustaz, apakah ketika safar sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah dikerjakan? Qobliyah ba'diyah tidak ya. Ibnu Umar pernah menyaksikan seseorang yang sholat ba'diyah dalam safar itu. Lalu ditanya, siapa yang mau engkau ikuti? Dijawab Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan kecuali qobliyah subuh. Adapun tahiyatul masjid tetap, sholat tahajud tetap, witir tetap, sholat sunat wudu tetap. Ya hanya qobliyah ba'diyah. Ya puasa Senin Kemis barangkali ya, tinggalkan dulu karena tentu kita berat di dalam safar. Wallahu a'lam. Ya. Ya, kita siap-siap sholat maghrib. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.